Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. AHY berkomitmen untuk meneruskan program kerja yang telah dilakukan oleh Hadi Cahyanto sebelumnya. AHY menyebut pelantikannya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional juga sebagai momentum kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan. Bersemangat, semoga di 8 bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang beliau telah rintis dan jalankan dengan baik. Dan kalau ada hal-hal yang perlu saya konsultasikan itu saya akan minta masukan dan pandangannya. Insya Allah saya akan belajar cepat. Mudah-mudahan tidak mengecewakan karena kami sekali lagi ingin berkontribusi dan ini menjadi sebuah momentum terutama bagi Partai Demokrat untuk bisa kembali ke pemerintahan. Sebelum dilantik, AHY sempat menyambangi kediaman Hadi Cahyanto pada Selasa malam 20 Februari. Keduanya berdiskusi perihal program Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang sudah maupun akan dilanjutkan. AHY juga menyatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan selama menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dalam 8 bulan ke depan. Demikian laporan Raisa Oktaviani, Fauzi Irawan, Garuda TV. 19/2024. Presiden Jokowi mengungkapkan jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional sangatlah cocok dengan AHY karena riwayat pendidikan AHY baik di dalam maupun luar negeri. Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Usai dilantik, AHY menyebut pelantikannya sebagai menteri sebagai momentum kembalinya Partai Demokrat ke pemerintahan. Lalu bagaimana peta koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf pasca AHY jadi menteri? Telah terhubung secara virtual pengamat politik Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Halo Mas Agung, selamat sore. Sore Mbak Cica. Halo Mas Agung, apa kabar? Baik Mbak Cica sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Agung, kita akan sedikit membahas ini kemarin Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat menjadi ketum terakhir nih di Koalisi Indonesia Maju yang akhirnya dilantik menjadi menteri dan masuk ke dalam kabinet Jokowi. Nah, bagaimana Anda melihat pelantikan AHY ini? Apakah Demokrat kini sudah bergabung ke pemerintah setelah hampir 1 dekade, hampir 10 tahun ini menjadi oposisi? Iya, tepatnya 9 tahun 4 bulan akhirnya Demokrat berbuka puasa lagi Mbak. Dan bergabung dengan pemerintah secara resmi dalam konteks ini Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Tapi yang jelas kembalinya Demokrat ke pemerintah hari ini menegaskan bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan perimbangan kekuasaan ketika memang ada arahan dari PDIP melakukan semacam ancaman ya, menarik para menteri-menterinya pasca Pilpres 2024 selesai gitu, dan itu diawali dengan mundurnya Mahfud di tengah kompetisi Pilpres, dan saya kira dengan ditariknya AHY ini bisa menjadi buffer ya atau penyangga agar manuver apapun yang kelak dilakukan PDIP efeknya secara internal di kabinet tidak banyak mengganggu
dan sekaligus juga secara eksternal mengirimkan pesan kepada publik bahwa Demokrat siap bekerja sama dengan pemerintah hari ini maupun besok ketika Prabowo Gibran memimpin untuk memastikan narasi keberlanjutan bisa terlaksana sepenuhnya. Dan di luar itu, Presiden Jokowi ingin mengatakan juga kepada publik bahwa beliau tetap fokus menjalankan pemerintahan di tengah tuduhan ataupun arahan dia terlibat intensif pada Pilpres, dan itu tidak banyak mengganggu dengan arahan pemerintah untuk mensukseskan semua program-program sebelum masa jabatan beliau selesai. Seperti itu, Mbak. Dengan masuknya AHY ini artinya Demokrat bergabung dengan pemerintah, artinya di oposisi ini hanya tinggal PKS ini, Mas. Apakah pemerintahan akan solid dengan masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan, maka koalisi pemerintahnya jadi semakin gemuk gitu loh, Mas. Check and balancesnya gimana? Iya, karena koalisinya gemuk, otomatis pengawasan memang minusnya menjadi kurang kurang maksimal ya, Mbak ya. Tapi yang jelas arahan semacam ini setidaknya bagus agar pemerintahan semakin fokus dalam mensukseskan program-program di sisa masa jabatannya. Seperti itu. Yang kedua memang ini bisa menjadi masukan juga bagi PDIP untuk untuk berhati-hati melakukan manuver-manuver politik di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, karena efeknya bisa jadi bukan hanya secara internal ke partai tapi juga secara eksternal, di mana ada arahan-arahan resources yang memang mereka miliki akan semakin terputus dan mereka bisa mendapat disinsentif lainnya, seperti itu, Mbak. Namun Sekjen PDIP Mas Hasto ini sudah memberikan pernyataan bahwa PDIP siap menjadi oposisi. Apakah ini manuver politik yang akan dilakukan PDIP pasca Demokrat bergabung ke pemerintah? Apakah ia langsung menjadi oposisi atau menunggu jilid kedua Jokowi ini selesai baru menjadi oposisi atau bagaimana, Mas? Nah, ini menarik. Kenapa? Karena Presiden Jokowi juga mengirimkan sinyal bahwa akan ada reshuffle lagi. Waktu kemarin AHY dan Hadi Cahyanto dilantik ya, Mbak ya. Jadi saya melihat bisa jadi manuver yang dilakukan PDIP akan langsung dihadirkan dengan menarik menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang. Tapi bisa juga ada kemungkinan tidak, ketika memang arahan Megawati bertemu Presiden SBY yang katanya difasilitasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bisa terwujud ya, Mbak ya. Artinya ada arahan untuk rekonsiliasi, dan bila itu mengemuka dan bila itu memang terlaksana, bisa jadi itu semacam gertak sambal ala PDIP saja untuk kemudian melakukan oposisi ya. Saya masih melihatnya cukup cair, dinamis, tapi memang ini bisa menjadi ancaman buat check and balances kita ke depan. Kalau semuanya merapat ke pemerintah tidak ada oposisi kan bahaya juga. Seperti itu. Tapi yang jelas ini masih dinamis, semua masih terbuka, dan memang harapannya mesti ada kekuatan politik, apakah partai khususnya yang memang mengawal demokrasi kita dari luar. Seperti itu, Mbak. Namun apa yang terjadi, Mas Agung? Misalnya PDIP betul-betul menarik semua menterinya dari kabinet Jokowi. Ya, saya kira ketika PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet, otomatis Presiden Jokowi akan melakukan reaksi ya, Mbak. Ada aksi, ada reaksi politik gitu, dan itu bisa jadi kemungkinan mengembalikan kursi Nasdem yang berkurang 2 kursi. Karena kemarin sudah diawali dengan makan malam di istana antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi misalkan, dan tidak menutup kemungkinan setelah itu Caimin yang diajak makan malam. Ya, atau setelah berikutnya lagi Salim Segaf Al Jufri atau Muhammad Syaiqo, ya, ketua Majelis Syuro PKS atau ketua umum PKS yang juga diajak makan ke istana. Karena Gerindra punya story yang bagus dengan PKS, bagaimana PKB dan Nasdem. Artinya apa? Ya kalau sudah begini memang manuver PDIP menjadi kurang signifikan pengaruhnya ketika memang ada arahan menarik menteri-menteri di kabinet. Seperti itu, Mbak. Betul. Kalau kita lihat ya kemarin pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh. Nah, ada juga pengamat analisis yang menyatakan bahwa kemungkinan Nasdem dan PKB ini akan merapat ke 02 ini. Kemungkinannya sebesar apa sih, Mas? Iya, karena masalahnya sampai hari ini Nasdem dan PKB masih di kabinet. Ya. Bahkan PKB itu menterinya tetap 3 kursi, Mbak. Ya, hanya Nasdem saja yang berkurang jadi 1 kursi. Artinya apa? Artinya walaupun ya kemarin berseberangan ya kubu perubahan dengan keberlanjutan, tapi itu tidak menutup kemungkinan ruang-ruang komunikasi ya, ruang-ruang untuk berkoalisi bisa mengemuka kembali
apakah saat ini ya dengan jatah Nasdem dikembalikan ketika PDIP nanti keluar misalkan, atau kemungkinan PKB ditambahin lagi kursinya misalkan dan diajak untuk terlibat dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Artinya Nasdem dan PKB ini ya saya lihat sangat luwes, Ya. sangat cair Sangat ya. cair, ya. Ketua umumnya begitu komunikatif Ya. ketika bersama Presiden Jokowi. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Agung. Ini nanti kita akan membahas mengenai hak angket ini yang lagi ramai akan digulirkan di DPR. Namun jangan dijawab dulu, Mas Agung. Kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, tetaplah di Laporan Pemilu. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadi kalau ada tragedi Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Hanya diaspora Indonesia. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Dari PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tersangka ini menyatakan Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Penerjunan di Tidore sangat. Ini tentu ada nanti dari Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam live di Garuda TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu 2024. Saya akan melanjutkan dialog dengan pengamat politik Mas Agung Baskoro. Halo Mas. Mas Agung. Mas Agung suaranya Ya, belum Mbak, terdengar. siap. Ya, Halo. Iya. Mas Agung, Oke. kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas mengenai pertemuan politik antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Parpol Oposisi seperti Surya Paloh Nasdem. Ini menandakan artinya sangat cair, masih sangat dinamis, manuver-manuver politik masih sangat bisa terjadi seperti itu. Nah, namun di tengah kecairan politik ini, wacana mengenai pengguliran hak angket dan hak interpelasi akan diajukan ke DPR oleh salah satu paslon dan juga paslon 03 yang juga didukung oleh paslon 01. Nah, bagaimana Anda melihat hak angket ini, seberapa efektifkah? Apakah hak angket ini memungkinkan bisa terjadi? Iya, hak angket ini kan memang klausulnya diajukan oleh 25 anggota DPR RI ya Mbak ya minimalnya atau satu fraksi. Kalau sebatas untuk mengajukan sih nggak ada masalah. Tapi ketika sampai di paripurna apakah bisa disetujui oleh setengah jumlah dari total anggota DPR RI kita? Nah saya ragu di situ. Apakah hak angket ini bisa bergulir? Karena memang kita bicara proporsi kekuatan kursi di parlemen hari ini memang pemerintah sudah menguasai hampir 90% kekuatan kursi di parlemen ya. Seandainya pun misalkan ada perubahan berdasarkan koalisi Pilpres yang hari ini mengemuka, PDIP hanya mampu menggalang maksimal hanya P3 ya. Karena memang kubu 01 ini kan saya masih ragu bisa juga diajak semuanya karena Nasdem sudah diajak makan malam sama Presiden Jokowi. Seperti itu. Artinya memang sangat minimal. Jadi kalau sebatas wacana it's okay, tapi kalau untuk bergulir saya ragu itu bisa terwujud. Apalagi politik yang berlangsung untuk menggulirkan hak angket ini sangat lama dan berbulan-bulan. Betul. Ya. Betul. Pak Jimli bilang ketua MKMK prosesnya bisa jadi minimal 8 bulan seperti itu secara hukum. Nah, kalau di politik bisa lebih lama lagi dan sejarahnya secara historik hak angket kita itu seringkali ujungnya nggak jelas gitu ya. Dalam ambil contoh Senturi kemarin ya, rekomendasinya bisa publik ketahui bersama bahwa tidak ada yang memang secara signifikan dilakukan gitu loh. Nah, apalagi ini konteksnya Pilpres itu satu. Yang kedua memang saya melihat arahan PDIP
ataupun Ganjar mewacanakan hak angket ini hanya untuk mengembalikan posisi tawar setelah kalah Pilpres. Seperti itu. Ya, sah saja. Ini bagus, perlu didorong dalam artian untuk mengawal pemilu ya demokrasi kita. Tapi kalau misalkan mengubah hasil pemilu, menurut saya agak berlebihan. Karena kan selisih elektoralnya sangat jauh, ya. Kalau Ganjar misalkan 16-17% elektabilitas hasil quick count, artinya dia jaraknya dengan Prabowo Gibran itu hampir 3 kali lipat. Ya, sementara Aniesnya 2,5 kali lipat gitu, sangat jauh. Jadi kalau misalkan mereka mengarahkan ini untuk mengubah hasil atau mengulang pemilu, kok berlebihan. Ya, kecuali memang selisih elektabilitasnya sangat kecil. Ya, it's okay. Tapi ini jauh sekali gitu ya. Apalagi kita ngomong dalam artian terstruktur gitu. Untuk masuk ke definisi terstruktur aja sangat susah. Kalau memang bukti-bukti dan saksi-saksi yang dilampirkan tidak kuat gitu. Apalagi masuk dalam 3 kata definisi itu. Nah, kalau saya melihat, saya masih ragu hak angket bergulir, kemudian ini menjadi arahan untuk melakukan hal-hal semacam pemilu ulang ya, kemudian mengubah hasil dan seterusnya, saya masih meragukan hal tersebut. Tapi kalau sebatas melaporkan itu ke Bawaslu ya, mengecek kecurangan-kecurangan ya, itu nggak ada masalah. Kita harus dukung, kita harus dorong supaya apa? Supaya ke depan pemilu kita semakin lebih berkualitas lagi, sehingga legitimasinya semakin kuat. Nah, kalau arahnya semacam itu menguatkan demokrasi nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mengubah dan mengulang, nah saya dalam konteks ini memang tidak sependapat di situ dan harapannya itu tidak dilakukan oleh kubu 01 ataupun 03. Silakan kalau mau beroposisi, tapi beroposisi yang sehat seperti itu, Mbak. Baik, Mas Agung, apakah dengan pelantikannya AHY menjadi Menteri Agraria menarik Demokrat ke dalam koalisi pemerintah? Apakah itu juga bisa dikatakan salah satu strategi Presiden Jokowi untuk menjegal hak angket di DPR, Mas? Iya, otomatis ya Mbak ya, itu strategi beliau, game power beliau untuk melakukan perimbangan kekuasaan di parlemen sehingga arahan-arahan kerja di eksekutif tidak terganggu. Apalagi pemerintahan berikutnya dalam konteks ini Prabowo Gibran bisa dengan mulus melanjutkan program-program pemerintah yang sudah hari ini dirasakan maupun akan direncanakan. Nah, yang kedua memang Demokrat ini kan suka atau tidak kurang cocok dengan PDIP ya, karena punya cerita dan sejarah yang belum tuntas. Nah, ini juga menandai bahwa relasi Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati juga sedang berada di titik terendah ketika memajak masuk AHY ke dalam kabinet, dan itu terafirmasi ketika AHY dilantik ya, Ibu Mega tidak hadir dan sedikit banyak memang PDIP langsung mengungkapkan soal-soal narasi keoposisian tadi. Nah, saya kira alarm-alarm yang sebelumnya sudah menyala bisa jadi dalam waktu dekat dieksekusi. Nah, kalau sudah demikian, ya saya harus mengakui Presiden Jokowi selangkah lebih maju ya dalam konteks ini untuk mengimbangi manuver-manuver politik yang dilakukan PDIP selama masa kampanye Pilpres kemarin maupun sesudah itu. Sehingga memang ke depan ini bisa kembali memasuki fase normalisasi lah, ya, memasuki fase objektifikasi bahwa PDIP kalau memang mau berkolaborasi, bersinergi ataupun berkoalisi kembali harus mengubah gerak dan pakem politiknya. Tapi kalau memang tidak, ya sudah harus jelas, berarti berada di luar kabinet ataupun di luar pemerintahan, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro atas penjelasannya yang komprehensif. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Laporan Pemilu 2024. Selamat sore Mas Agung, salam sehat selalu. Sore Mbak Cica, terima kasih.